selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Teriakan Miani ternyata tidak menghentikan langkah hulu balang ketujuh untuk memboyongnya ke Istana Darah. Bagaimana nasib Miani selanjutnya? Yuk temukan jawabannya di video kali ini. Di salah satu lereng gunung itu terdapatlah sebuah pertapaan. Pertapaan ini merupakan sebuah goa yang bagian dalamnya dipakai sebagai tempat kediaman. Saat itu di mulut goa, di atas sebuah batu besar berwarna hitam legam dan berbentuk setengah lingkaran, duduklah seorang Brahmana berselempang kain putih. Kedua tangannya diletakkan di atas paha, sedangkan sepasang matanya terpejam. Nyatalah, Brahmana ini tengah mengeningkan cipta rasa atau tengah bersemedi. Rambutnya yang putih menyeka bahu melambai-lambai ditiup angin pagi. Semakin naik matahari, semakin kusuk Brahmana ini bersemedi. Di lain bagian dari lereng gunung, di bawah sebuah air terjun kecil, kelihatan seorang pemuda bertubuh tinggi langsing dan hanya mengenakan sehelai cawat tengah berkelebat kian kemari. Di tangan kanannya ada sepotong bambu hijau yang digerakkan demikian rupa ke berbagai jurusan hingga menimbulkan suara menderu-deru. Wuk, wuk, wuk. Demikian cepatnya gerakan itu hingga bentuk bambu itu hanya merupakan sambaran sinar hijau belaka. Sambil melompat gesit di atas batu-batu air yang licin berlumut, pemuda itu bergerak mendekati air terjun. Bambu hijau di tangan kanannya disabatkan sejarak setengah tombak dari air terjun dan buas! Air terjun muncrat jauh lalu baru mengalir lagi seperti sebelumnya. Beberapa kali hal ini dilakukan si pemuda dan hatinya baru merasa puas. Kemudian dia berdiri di atas ujung sebuah batu licin, hanya mengandalkan sebelah kaki kiri yang dijingkatkan. Bambu hijau disabatkan pulang balik beberapa kali memampas air terjun. Ketika ditelitinya bambu itu, tak setetes pun air melekat di situ. Si pemuda tersenyum gembira. Bukan saja bambu tidak basah, tetapi daya dorong tenaga raksasa air terjun tak sanggup menggoyahkan kakinya yang berpijak di batu licin. Wah, kepandaianku telah maju pesat nih, kata pemuda ini dalam hati. Dia hendak mencoba kembali, namun saat itu tiba-tiba di telinganya mengiang nasihat gurunya. Ketinggian ilmu itu tidak ada batasnya, karenanya seseorang tak boleh berlaku lekas puas, apalagi sombong. Pemuda bercawat itu kemudian melompat-lompat lagi di atas bebatuan dan tangannya tiada henti memainkan bambu hijau itu dalam gerakan-gerakan ilmu pedang yang mengagumkan. Kira-kira sepeminuman teh berlatih dihentikan semua gerakannya dan duduk berjuntai di cabang sebuah pohon. Dia berlaku demikian bukan karena letih, tapi karena saat itu satu pemikiran muncul di kepalanya. Heran, seharusnya mereka sudah tiba di pertapaan selambat-lambatnya siang kemarin. Kenapa sampai pagi ini belum muncul? Selagi dia berpikir-pikir seperti itu, tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara memanggil Laksana ditiupkan oleh angin dan bergema di sekitar tempat itu. Apapun adanya yang bicara, nyatalah dia memiliki sejenis ilmu mengirimkan suara dari jarak jauh yang hebat sekali. Panji, kemarilah. Seraya melompat enteng dari cabang pohon, pemuda bercawat itu membuka mulutnya dan berseru menjawab. Saya datang, Eyang. Laksana seekor burung terbang, Panji Kenanga berlari melompati lereng berbatu-batu
dan akhirnya sampai di satu jalan kecil yang menuju pertapaan. Begitu sampai di hadapan Brahmana tua, si pemuda menjurah hormat lalu duduk bersila dan bertanya, "Ada apa Eyang memanggil saya?" "Kau habis berlatih." "Betul sekali Eyang." "Bagaimana? Apakah ada kemajuan yang kau rasakan?" "Berkat petunjuk Eyang, mudah-mudahan ada," jawab Panji Kenanga. Lalu dia berdiam diri menunggu penjelasan dari gurunya mengapa dia dipanggil. "Aku barusan selesai bersemedi muridku," kata Brahmana tua tersebut. "Dalam semendiku, aku mendapat firasat bahwa sesuatu telah terjadi atas diri Widura dan Mihani. Kalau tidak, mustahil sampai saat ini mereka masih belum sampai di sini." "Itu memang ada terpikir oleh saya Eyang," jawab Panji Kenanga. "Karenanya mohon petunjuk Eyang lebih lanjut." "Mereka berdua masih hijau dalam rimba persilatan. Untuk sekedar mencari pengalaman mereka aku lepas selama 1 bulan. Dan nyatanya kini telah lebih waktu tersebut dan mereka belum juga kembali. Cobalah kau turun gunung dan menyelidiki keadaan sekitarnya. Kuharap saja tidak terjadi apa-apa dengan mereka." "Perintah Eyang akan saya laksanakan," kata Panji Kenanga. "Izinkan saya bersalin pakaian dulu." Pemuda ini tidak berdiri, tapi tak jadi karena gurunya dilihatnya menggerakkan tangan memberi isyarat. "Satu hal penting kau ketahui Panji," kata sang Brahmana. "Dalam dunia persilatan kini tengah mengamuk satu angkara murka. Angkara murka itu didalangi oleh manusia-manusia berkepandaian tinggi yang menyebut dirinya Hulu Balang Istana Darah. Mereka berjumlah banyak, namun tidak diketahui siapa yang memimpin mereka." "Kejahatan apa yang telah mereka lakukan Eyang?" "Menculik dan membunuh setiap manusia berilmu." "Alasan mereka berbuat begitu?" tanya Panji Kenanga lebih jauh. "Sebegitu jauh belum diketahui, namun dari apa yang kudengar, setiap korban yang mereka bunuh tidak berdarah lagi dalam tubuhnya. Aku khawatir kalau kedua saudaramu telah menjadi korban manusia penghisap darah itu." "Saya akan selidiki Eyang dan tak akan kembali sebelum menemukan keduanya. Mudah-mudahan tidak terjadi suatu apa dengan mereka." Sang guru mengangguk. Panji Kenanga berdiri dan meninggalkan tempat itu. Tak lama kemudian, dia muncul kembali sudah berpakaian rapi. "Bawalah angin salju dan juga kau boleh bawa senjata ini," kata si Brahmana seraya mengeluarkan sebilah pedang bergagang gading. Terkejutlah Panji Kenanga dan buru-buru berlutut. "Eyang, apakah Eyang mempercayakan saya membawa pedang gajah biru ini?" tanya Panji Kenanga sewaktu melihat gurunya mengangsurkan pedang mustika itu. "Kalau tidak percaya, masa akan kuserahkan?" jawab sang guru kepada muridnya. "Pergunakan sebaik-baiknya, terutama dalam keadaan dirimu diancam bahaya." "Terima kasih atas kepercayaanmu Eyang." Dengan membungkukkan tubuh, Panji Kenanga menerima senjata tersebut lalu memasukkannya ke balik punggung pakaiannya. "Sekarang saya minta diri Eyang dan mohon doa restumu," kata Panji Kenanga. Dia menjurah sampai 3 kali lalu membalikkan tubuh. Saat itu di hadapannya telah berdiri seekor kuda putih tinggi dan tegap. Karena larinya yang cepat laksana angin dan bulunya yang mulus putih laksana salju, oleh Brahmana binatang ini diberi nama Angin Salju. Panji Kenanga melompat ke punggung Angin Salju. Sebelum berlalu, binatang yang jinak dan cerdik ini menggoyangkan kepalanya beberapa kali pada sang Brahmana, lalu meringkik 3 kali, seolah-olah mengucapkan selamat tinggal. Mohon diri. Hujan lebat mendera bumi sewaktu Panji Kenanga bersama Angin Salju berada setengah hari perjalanan dari kaki Gunung Raung. "Kita harus mencari tempat berteduh sobatku," kata si pemuda pada kuda tunggangannya. Angin Salju bukanlah seekor kuda biasa. Binatang ini tajam panca inderanya dan cerdik serta memahami apa-apa kata dan maksud majikannya. Dengan cepat dia memutar tubuh dan laksana anak panah melesat menuju segerombolan pohon-pohon yang berdaun sangat lebat. Demikian lebatnya
dedaunan pohon-pohon ini hingga tak setetes pun air hujan dapat menembus tanah di bawahnya. Wah, matamu tajam dan cepat mencari tempat berteduh yang baik, kata Panji Kenanga seraya mengelus tengkuk angin salju. Binatang itu menggerak-gerakkan kedua daun telinganya, tanda gembira atas pujian itu. Sementara itu, hujan turun semakin lebat. Di antara deru hujan yang lesana dicurahkan dari langit, tiba-tiba Panji Kenanga mendengar suara berdering-dering tiada hentinya. Apa gerangan yang tengah didengar Panji Kenanga? Dapatkan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.